البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu dari Sahih Bukhari. Oh iya, pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke 217, ana terlupakan tentang kunyah dari Atha bin Abi Maimunah. Beliau adalah Abu Mu'ad, Atha bin Abi Maimunah Al-Basri. Beliau adalah tabi'iyun siqah, murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan nama Abu Maimunah adalah Mani'. Jadi Atha bin Mani' Al-Basri, tabi'iyun siqah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-218. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Muhammad ibn Khazim, qala haddatsana al-A'mash an Mujahid an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qal marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqal innahuma la yu'adzaban. Ini hadis Ibni Abbas yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kubur. Seraya mengatakan sesungguhnya kedua-duanya benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah kedua-duanya itu disiksa disebabkan karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, maka dia itu dahulunya tidak menutup diri dari kencing. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya, maka dia sering berjalan melakukan namimah, adu domba atau jadi batu api istilahnya. Summa akhadha jaridatan ratbah. Kemudian Nabi mengambil yaitu pelepah kurma yang masih basah, yang masih lembab. Fashaqqaha nisfain. Selanjutnya beliau membelahnya menjadi dua. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Setelah itu beliau menanam pada setiap kubur itu satu belahan. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Qal la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Nabi menjawab, semoga diringankan siksaan itu dari mereka berdua selama kedua belahan dari pelepah kurma ini belum kering. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini meriwayatkan dari guru yang kedua, kemudian setelah itu beliau mengatakan qala Muhammad ibn Musanna haddatsana Waqi', qala haddatsana Al-A'mash, qala sami'tu Mujahidan mislah yastatiru min baulih. Tayyib. Kalau dalam riwayat yang pertama, sebagaimana yang telah kita lewati, di situ Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah. Adapun dalam riwayat yang kedua di situ Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibnul Musanna, dan beliau itu adalah Abu Musa Al-Anazi Al-Basri, thiqatun sabtun, dan beliau ini dikatakan sebagai az-zamin. Dikatakan zamin yaitu yang muzmin, yaitu lumpuh. Ada sebagian murid baru, yaitu murid-murid yang kalau bahasa sekarang mungkin junior, mengatakan kami tidak pernah melihat Muhammad ibn Musanna itu memiliki zamanah, yaitu lumpuh. Tetapi murid yang lama, murid yang senior istilahnya, mereka menceritakan memang beliau itu dulu lumpuh lama, sampai dikenal sebagai az-zamin, yaitu yang lumpuh.
Hanya saja pada suatu, yaitu beliau terus-menerus berdoa mohon kepada Allah agar disembuhkan, sampai pada suatu malam tatkala hujan lebat, entah bagaimana, ya Allah lebih tahu, Allah memberikan taufik kepada beliau untuk turun dari pembaringannya dan merangkak untuk sholat. Tahu-tahu ternyata beliau mampu berdiri, dan sejak saat itu beliau tidak lagi mengalami zamanah, tidak lagi mengalami kelumpuhan. Ini adalah termasuk karamatul aulia, doanya dikabulkan sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Abdul Fida Abdul Raqib Al-Kaukabani, Abdul Raqib Al-Ibbi hafidhahullahu ta'ala wa syafah, di dalam kitab beliau Karamatul Aulia, sanadnya sahih, dan juga dinukilkan oleh Al-Hafidh Az-Zahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Ini Muhammad bin Musanna, terkenal dengan Az-Zamin. Qal haddatsana Muhammad bin Khazim. Muhammad bin Khazim ma'ruf, beliau adalah Abu Muawiyah Ad-Dharir Al-Kufi. Beliau buta, namun beliau adalah murid nomor 1 A'mash. Murid nomor 1, murid terbaiknya Al-A'mash, murid yang paling menghafal hadis Al-A'mash. Qal haddatsana Al-A'mash, beliau adalah Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, dijuluki sebagai mushaf karena hebatnya hafalan beliau, dan disebutkan dalam biografinya beliau ini imam di dalam 9 perkara. Di antaranya adalah dalam qiraah, ada qiraah khusus, qiraah Al-A'mash. Demikian pula beliau itu dikenal walaupun alal khilaf, tapi A'mash memang memiliki qiraah, dan juga beliau dikenal sebagai ahli ibadah dan seterusnya. Baik. An Mujahid, kalau an Mujahid, Mujahid ma'ruf, beliau adalah Mujahid bin Jabr Al-Makki. Beliau adalah Abul Hajjaj Al-Mufassir, murid langsung dari Ibnu Abbas. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri, sanadnya sahih, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza wajadta tafsir Mujahid fahasbuka bih." Apabila engkau mendapatkan tafsir Mujahid, maka cukup bagimu itu. Bukan maksudnya kita tidak perlu belajar tafsir-tafsir yang lain, tapi maksudnya ini bagus untuk menjadi patokan tafsir Mujahid tentang suatu ayat. Dan memang sahih pula bahwasanya Mujahid itu belajar kepada Ibnu Abbas dari awal sampai akhir Al-Quran sampai sebanyak 3 kali. Setiap ayat beliau tanyakan tafsirnya. Baik. Qal an Tawus. Tawus beliau adalah Abu Abdurrahman Tawus bin Kaisan. Tawus ini julukannya artinya burung merak, namun beliau ini nama aslinya adalah Zakwan. Ada yang mengatakan lain. Memang terkenalnya dengan Tawus karena dia adalah ahli ibadah, karena fikihnya, karena hafalannya. Entah bagaimana itu, yaitu dikenal yang namanya burung merak. Tapi memang beliau sangat terpuji. Tawus bin Kaisan Al-Yamani, beliau memang asalnya adalah dari Yaman. Al-Himyari. Ani bin Abbas, Ibnu Abbas ma'ruf, beliau adalah Abul Abbas Abdullah Ibnu Abbas. Al-Muttalibi, Mufassir dan seterusnya ma'ruf. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Mujahid, yaitu sanadnya adalah dari Mujahid, dari Tawus, dari Ibnu Abbas. Adapun sanad yang pertama yang kita lewati itu dari Mujahid langsung dari Ibnu Abbas. Dan memang ini adalah sahih. Boleh jadi Mujahid mendengar langsung dari Ibnu Abbas, kemudian juga mendengar dari Tawus dari Ibnu Abbas, atau memang pertama kalinya Mujahid mendengar dari Tawus dari Ibnu Abbas. Setelah itu beliau datang langsung ke Ibnu Abbas dan mendapatkan hadis itu. Dua-duanya sahih, tidak masalah insyaallah. Tayyib. Kemudian Ibnu Abbas bercerita, marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 buah kuburan, 2 buah kubur. Telah kita lewati di dalam riwayat yang lain, yaitu 2 kubur yang ada di kebun Madinah, kebun Ummu Mabsyar Al-Ansariyah. Faqal innahuma la yu'adzaban. Nabi bersabda, sesungguhnya kedua-duanya benar-benar sedang disiksa, tengah disiksa. Huma ini isim dhamir, kembalinya kepada isim dhahir terdekat, yaitu qabroin.
Tapi bagaimana? Apakah yang disiksa adalah kubur? Ataukah yang disiksa itu orang yang ada di dalamnya? Tentunya yang dimaksudkan adalah orang yang ada di dalamnya. Karena apa? Memang ma'ruf di dalam bahasa Arab, terkadang sebuah situasi atau sebuah hadas peristiwa itu dinisbatkan kepada orangnya, terkadang dinisbatkan kepada mahilnya, tempatnya. Tayyib. Misalkan apa? Menurut sebagian ulama, misalkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan alangkah banyaknya, wa ka'ayyin wa kam, alangkah banyaknya negeri yang durhaka terhadap perintah Rabb-nya dan perintah utusannya. Kemudian kami periksa negeri tersebut dengan pemeriksaan yang keras, hasabnaha. Padahal jelas yang diperiksa bukan negerinya dalam artian bangunan-bangunannya tentunya, tetapi maksudnya adalah penduduk negeri itu. Wa adzabnaha adzaban nukra. Dan kami siksa negeri itu dengan siksaan yang keras. Tentunya yang dimaksudkan bukan bangunannya, bukan tempatnya yang disiksa, tetapi penduduk negeri itu yang disiksa, penduduknya. Tayyib. Walaupun efeknya ya jelas apa? Negerinya juga ikut rusak, yaitu bangunan-bangunannya juga ikut rusak tatkala datang azab, sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala inginkan. Tayyib. Intinya itu tadi berdasarkan sebagian tafsir seperti itu. Intinya adalah yang disiksa tentunya itu adalah orangnya. Namun terkadang memang suatu hal, situasi atau suatu hadas peristiwa itu dinisbatkan kepada tempatnya. Allah menyiksa kedua kubur itu, maksudnya adalah kedua penghuni kubur itu. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah kedua-duanya itu disiksa disebabkan oleh dosa besar, oleh sesuatu yang besar. Fi di sini sababiyah. Tayyib. Dan telah kita lewati penjelasannya, kabir maksudnya di sini adalah besar menurut sudut pandang kalian, wahai umat manusia. Kalian menyangka ini bukan suatu yang besar, padahal sebenarnya ini adalah besar. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dosanya adalah dosa besar. Tayyib. Atau boleh jadi Nabi semula menyebutkan sebagaimana yang biasa disebutkan oleh orang-orang, ini bukanlah suatu perkara yang besar. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabinya bahwasanya ini adalah perkara yang besar. Maka Nabi kemudian menjelaskan, bala innahuma minal kabair, atau kalimat yang seperti itu, yaitu bahkan memang ini adalah sesuatu yang besar, yaitu dosa besar. Tayyib. Kemudian Nabi mengatakan, amma di sini adalah harfu tafsil, perincian. Sekarang diperinci. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, maka dia dahulunya tidak menutup diri dari kencing. La yastatiru yaitu apa? La yaj'al bainahu wa bainal baul sitron. Sitro yaitu tidak menjadikan penutup antara atau pembatas, pendinding antara dia dengan kencing, yaitu dia tidak peduli apakah kencingnya itu kena bajunya atau kena kulitnya atau tidak, dia tak peduli, tak ambil berat, asal kencing saja, asal tembak pastu pergi misalkan. Tayyib. Atau boleh jadi maksudnya adalah tatkala kencing itu kena badannya, dia tidak kemudian membersihkannya, dia tidak kemudian mencucinya, atau terkena bajunya, dia tidak segera untuk mencuci bagian yang terkena kencing itu, dia tidak peduli. Dan ternyata ini menyebabkan siksa kubur. Dan ini termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya azab kubur itu benar-benar ada sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tayyib, ini baterainya sangat kritikal, yaitu di waktu pengajaran tersebut ini kritikal. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kelengkapan dari pembahasan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.